Yes, keren banget itu tadi penampilan di Santri Rock, itu nama grup musiknya Santri Rock itu Mas Danu. Jadi santri yang rock ya. Santri tapi ngerok itu tadi. Keren. Judul lagunya Lir-Lir. Lir-Lir, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Saya lupa tadi menyebutkan bahwa acara ini juga didukung oleh TV Desa ya. Jadi ada 2 channel ini yang menayangkan, ada Presiden Center Channel dan TV Desa. Jadi kalau teman-teman bisa nonton dari salah satunya ya, kalau dua-duanya ya nanti 2 TV-nya. Baik Pak Danu, kita akan langsung ke segmen yang berikut. Tadi pada segmen 1 sudah dibahas ya tentang sejarah dan perilaku budaya kepemimpinan, Gajah Mada contohnya. Kemudian self-empowerment, psikologi dan karakter kepemimpinan Mas Danu ya, interpersonal skill, pengembangan riset dan teknologi yang barusan tadi terakhir ya. Mas Danu, pada 2020 ini ya, Indonesia berhasil mengekspor produk mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi baja, otomotif ya. Adapun 10 negara besar tujuan ekspor adalah Cina, AS, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Korsel, Vietnam, Thailand, saya baca ini, serta Myanmar. Mas Danu, pada 2021 ini ada 3 sektor utama yang akan menjadi penopang pertumbuhan. Di antaranya sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Pada jadi penopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun ini. Ini menurut Deputi Gubernur BI, Dodi Budi Waluyo ya. Benar demikian Mas Danu? Iya, kurang lebihnya begitu, bahwa ini agak saya kritisi sedikit ya, bahwa kita ini kan pengekspor pengolahan ya. Pengolahan. Nah, kita ini sebenarnya penghasil minyak CPO terbesar per tahun. Menurut data tahun 2020 itu, kita itu menghasilkan 51,6 miliar ton CPO. Itu yang diekspor kebanyakan. Yang kedua adalah kita penghasil tuna terbesar adalah 1.260.000 ton. Kita penghasil nikel terbesar di dunia. Yang ketiga, ya kan. Nah, itu kan sebenarnya diolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah mentah. Bayangkan begini aja Mas Gatut, kalau misalnya CPO itu kan menurunkan banyak. Mulai dari sabun, sampo, terus pasta gigi. Itu kalau itu kan barang-barang sehari-hari yang kita pakai. Selama ini kita nggak mau nyebut merek, sebutlah si A yang bikin gigi putih katanya. Kalau kita punya BUMN sendiri untuk menerusi turunan dari CPO itu aja, bayangkan aja, ini setiap hari sebulan satu keluarga itu satu sabun yang gede, terus satu pasta gigi, satu sampo. Itu kan ada 3 item. Nah, anggaplah satu keluarga itu 3 orang, berarti ada 90 juta. Berarti ada 270 juta produk yang dijual tiap bulan, yang dikonsumsi. Nah, kalau kita kali harganya 10.000 lah, nggak usah repot-repot. Udah berapa triliun kalau kita dibandingin kita jual bahan setengah matang ke luar seperti CPO. Yang kedua, nikel. Nah, nikel ini turunannya banyak, bisa buat baterai handphone, bisa buat PV untuk solar panel, bisa untuk mobil listrik. Kalau kita bikin turunannya lagi, industrinya lagi, berapa value added-nya yang bisa kita dapatkan untuk negara ini? Dan berapa lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan untuk yang menganggur saat ini? Itu aja sih, saya tuh menyayangkan selalu gitu. Kita tuh punya mindset yang trading, bahan setengah mentah, tapi nggak pernah fokus untuk membangun suatu industri dari hulu sampai hilir, seperti yang saya bilang di Presiden Center Talk yang sebelumnya.
ada apa sih? Kenapa sih? Apakah karena kita lupa? Apakah kita takut bersaing sama bangsa lain? Apakah kita minder? Makanya, apakah itu kita harus ingat jati diri kita ini bangsa besar. Kita bisa ngalahin siapapun, Mongol aja kita kalahin kok. Iya, dikdaya. Kita ini minder gitu loh. Jadi kita tuh udah takut kalah bersaing duluan. Dia kan lebih hebat. Barat tuh lebih hebat. Barat juga pernah mengalami masa kegelapan kok, makanya namanya Renaissance tahun 1500-an. Jadi ayolah kita bangkit gitu loh. Elit ini bersatu dan kita balik lagi ke budaya leluhur kita. Itu aja sih. Oke. Saya melihat pada awal Januari tahun ini ya, Menteri Koperasi dan UKM dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI itu menetapkan 6 strategi yang akan diterapkan tahun ini untuk membangkitkan sektor koperasi dan UMKM. Strategi ini meliputi bidang perkoperasian, usaha mikro, UKM, ya, kewirausahaan, penyaluran dana bergulir, dan penguatan pemasaran produk. Apa pendapat Anda, Mas Danu? Jadi itu kan kalau nggak salah Januari di Presiden Talk juga saya udah pernah ngomong, kalau nggak salah 2,7 juta ya per orang. Sekarang UKM itu ada 64 juta jumlahnya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin di tengah pandemi ini banyak yang gulung tikar, buktinya warteg aja udah berapa belas ribu ya bangkrut. Nah, saya nggak tahu nih program ini berjalan dengan baik ya. Kalau kita asumsikan aja lah berjalan dengan baik 2,7 juta. Kenapa sih nggak dibikin gini loh? Kita ini kalah saing sama China untuk masalah UMKM. Batik aja kita kalah sama China. Padahal kita yang punya batik. Kenapa nggak 2,7 juta itu kita bikin sentra-sentra UKM, kita belikan mesinnya supaya kos produksinya bisa lebih turun. Kita bangunlah nih sentra-sentra koperasi UKM, sentra-sentra UKM, misalnya UKM kerajinan, kita bangun sentranya. UKM makanan, kita bangun juga sentranya, industrinya. Jadi kita serius gitu loh menangani sesuatu yang merupakan kearifan lokal kita. UKM ini kan mencerminkan kearifan lokal kita, baik itu dari kerajinan tangannya maupun dari makanannya. Show the world gitu loh who we are. Mantap. Sekarang kita ke pariwisata ya, ke industri kreatif ya. KEK ya, kawasan Mas Danu ya, kawasan ekonomi khusus nih contohnya. Singosari ini menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata pertama nih yang dikhususkan fokus dan konsentrasi pada sektor ekonomi kreatif dengan harapan mampu menghadirkan peningkatan keterampilan ya, upskilling dan reskilling untuk kaum milenial, membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Ini kata Parekraf Sandiaga Uno ya. Anda sepakat nih Mas Danu? Saya udah baca itu kan bahwa itu nanti ada agriculture-nya, bahwa Malang itu kan sebagai kota apel ya. Tapi saya setuju, tapi ya harus ada ditambahin bahwa kita itu punya kearifan lokal, di mana Malang itu sebelahnya di atasnya itu Mojokerto. Itu tuh dulu tuh namanya Trowulan. Balik lagi ke Majapahit tadi, itu tuh sentra kekuasaan Majapahit. Jadi kita ini menampilkan juga gitu loh budaya-budaya kita, supaya kita balik lagi lah gitu. Biar kita ingat gitu, refresh, oh ya kita siapa, who we are. Terus di bawah sedikit itu ada Kediri, kerajaan yang besar juga dulu. Kearifan lokal itu diangkat. Jadi gini, kalau misalnya contoh kita ke Belgia, patung yang kencing itu aja jadi tempat untuk turis kan. Padahal itu ceritanya apa sih? Ceritanya nggak ada kehebatannya. Bukannya saya merendahkan, enggak. Tapi memang patung kencing itu apa? Yang kedua, kalau kita ke Italia itu kan ada namanya tuh air terjun yang lempar-lempar koin yang katanya ntar dapat jodoh lah apalah. Itu sebenarnya nilai historikalnya nggak ada. Tapi kita ini banyak tempat yang nilai historikalnya
banyak dan bersejarah, tapi nggak pernah diangkat. Makanya itu benar harus di-upskilling secara budayanya harus tahu dulu sejarahnya ini seperti apa. Jadi ketika orang luar datang ke sini, mereka bisa menjelaskan dengan gamblang, oh ini loh dulu sejarahnya seperti ini, sejarahnya dulu seperti ini. Dibandingkan kita nontonin patung kencing itu ya apa sih? Kalau kata orang Jawa kan gitu. Iya. Oke, sudah cukup Mas Danu. Ya, nanti kalau saya ngomong kebanyakan nanti saya nyerang lagi kan. Ya, saya setuju-setuju aja lah. Setuju ya. Cuma ditambahin aja. Ini kita coba, saya mau menanyakan ini mengenai pengawasan sumber daya alam ya, mineral. Ini bidang Anda nih, energi pertambangan nih. Tapi saya nggak akan sebutkan apa di satu jenis tambangnya apa. Mas Danu mengenai ini efektivitas pengawasan perizinan pertambangan ya, bagaimana sih efektivitasnya, apa saja yang menjadi kendala? Oke. Jadi dari pariwisata ya kan kita langsung lompat ke pertambangan ini, nggak apa-apa ini ya. Saya nggak mau ngomong terlalu gamblang ya, jadi saya ngomong agak-agak sedikit part-partnya aja. Jadi gini, di pertambangan ini banyak kepentingan orang, kekuasaan lah lebih tepatnya. Jadi ada regulasi yang selalu berubah di setiap menterinya. Contoh dulu tuh ada yang namanya, dulu kan semua izin itu di daerah. Terus 2015 ke bawah lah, 2015 ke bawah. Nah, izin itu di daerah untuk membuat izin usaha pertambangan. Nah, sekarang itu kan beralih ke pusat. Dan di saat dulu di daerah, pusat ini, Kementerian SDM ini menerapkan yang namanya ada clean and clear. Nah, menterinya ganti, terus sekarang udah tidak ada lagi clean and clear, dan semua kebijakan pembuatan EU perpanjangan itu semuanya ada di pusat. Nah, kalau ditanya efektivitasnya ini ya agak rumit memang, karena kita tuh ya tergantung menterinya siapa. Balik lagi, jadi agak merumitkan lah sebenarnya. Jadi saya nggak mau ngomong lebih dari itu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu tuh gambarannya. Oke. Saya nggak mau ngomong lebih dalam lagi. Baik Mas Danu. Oke deh, kita coba beralih ke ini aja, masalah pendidikan nih ya. Mungkin waktu lalu sudah sedikit disinggung ya masalah pendidikan, tapi saya ingin mengulang kembali dan apa pendapat Danu Agustra untuk masalah pendidikan untuk lebih jauh lagi ya. Pendidikan kan merupakan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan ya, Mas Danu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan juga sebagai bentuk memanusiakan manusia. Faktor apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, Mas Danu? Oke. Yang pertama itu tadi lagi. Pertama, pelurusan sejarah. Itu sangat penting untuk mendoktrin anak-anak dari kecil. Jadi gini, kalau secara psikologis itu pembentukan karakter anak itu dari usia 4 sampai 10. Itu kita ajarin dulu namanya budi pekerti, welas asih, balik ke budaya leluhur lah. Toleransi, kalau kita mau agak sedikit ke Jawa-Jawaan tuh ya, kita ajarin lah bahwa urip iku urup, ya kan, hidup itu harus menyala kan bagi orang lain, karena pada dasarnya kita hidup ini buat mati. Jadi kalau kita nggak berguna bagi masyarakat dan agama itu buat apa? Karena kita nggak bawa harta, mati juga. Nah, itu poin-poinnya itu pertama ya balik lagi ke ajaran leluhur kita dulu dan kita pelurusan sejarah. Nah, yang selanjutnya itu kita umur 10 sampai SMP 15 kan, itu kan baru mereka bisa memahami apa dunia luar itu seperti apa. Jadi kita ajar di situ sejarah Indonesia ini seperti apa dari zaman dulu, terus kebesaran kita apa, baru kita masuk ke keahlian sehingga
kita bisa melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, bisa berkompetisi melawan bangsa lain, dan tidak rendah diri, serta tidak kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Baik. Cukup Mas Danu? Cukup lah, jangan banyak-banyak Mas, nanti saya diserang orang kan. Baik. Saya kira itu tadi segmen yang kedua. Nanti di segmen yang ketiga kita akan coba buka interaksi ya, pertanyaan dari teman-teman di live chat YouTube Mas Danu ya. Jadi pada segmen 2 ini sudah dibahas ya mengenai peningkatan industri dan perdagangan, pengembangan koperasi dan UMKM. Seperti tadi kita akan memasuki segmen yang terakhir, tapi kita akan coba menyapa pemirsa yang di YouTube. Ada siapa saja? Wow, sudah siap ini Mas Danu, ada pertanyaan yang nanti kita sampaikan ke Mas Danu ini. Ada beberapa pertanyaan, kemudian dari live chatnya TV Desa juga banyak sekali ini yang hadir, tetapi belum ada yang menanyakan ya, belum ada pertanyaan, jadi hanya absen saja nih Mas Danu yang teman-teman di live chat ini. Oh, ini saya hadir ya. Berarti kayak ASN ya, cuman absen tol ya kan? Absen. Negara-negara. tapi menarik ini ya. Nanti kita angkat nanti di segmen yang ketiga ya. Ada beberapa ini yang menarik untuk di ini. Baik teman-teman di rumah, kita akan kembali lagi ke segmen yang berikutnya, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan menarik berikut ini.